Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi ini adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Bagaimana program hilirisasi nikel ini saja itu juga cukup membantu Indonesia dalam menghadapi resesi global dunia. Jadi silakan aja mereka protes kita, silakan aja mereka dibawa ke WTO kita, tapi negara ini berdaulat. Mereka tuh tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Presiden Joko Widodo kirim perempuan jagoan untuk bertarung lawan Eropa. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. There is a strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi ini adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan dalam rangka bagaimana negara kita dan negara berkembang menuju negara maju, dan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4.500 US dollar menjadi 10.000. Nah, sebagai pengusaha, apalagi kita warga negara Indonesia, kita tentu saja mendukung ya. Bagaimana program hilirisasi nikel ini saja itu juga cukup membantu Indonesia dalam menghadapi resesi global dunia. Ini adalah salah satu dari nikel, apalagi cita-cita Indonesia untuk menjadi nomor satu dalam industri baterai ke depan. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. You know how difficult the steel sector is globally, it's overcapacity, and the margins are extremely thin. And Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. And it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And siapapun gugat kita hadapi, tapi ini juga kita hadapi. Ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Jadi kalau kita review dulu ya, sejak pemberhentian ekspor di tahun 2020 awal, yang akhirnya kita mendapat gugatan dari WTO, sebenarnya program hilirisasi khususnya nikel ini sudah sangat amat berhasil. Dari sini kita melihat bahwa hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil. Loh, ini barang kita kok. Memang, yang saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak, sampaikan pada Menteri banding. Jadi silakan aja mereka protes kita, silakan aja mereka dibawa ke WTO kita, tapi negara ini berdaulat. Dan kemarin kan sudah kita sepakati dalam G20 di paragraf ke-37 tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 65 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. So we have dispute resolution that are set up in have jobs at risk in the European steel industry, and already now, and so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in the WTO. Karena apapun yang namanya negara maju
itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan ini menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan ini adalah instrumen untuk bagaimana menciptakan nilai tambah. Jadi kita nggak akan pernah mau gemetar dengan urusan itu, Mbak ya. Dan itu sudah menjadi konsensus kemarin, dan itu diangkat menjadi keputusan komunike bersama dengan kepala-kepala negara. Jadi saya pikir nggak boleh satu negara mengintervensi negara lain. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kemitraan itu harus setara. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte. Dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Presiden Joko Widodo siap melakukan banding atas kekalahan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Presiden Jokowi pun mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding soal larangan ekspor nikel tersebut. Menurutnya, larangan ekspor nikel adalah lompatan besar untuk Indonesia. Pasalnya, nikel yang selama ini diekspor mentah-mentah kini akan diolah menjadi barang yang lebih berharga. Saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk jangan mundur. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya bahan mentah sampai kiamat, kita hanya menjadi negara berkembang. Kata Presiden Jokowi dalam acara HUT PDI Perjuangan ke-50 dikutip Sabtu 14 Januari. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor nikel itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor tersebut, dia mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 17 triliun menjadi 360-an triliun pada tahun-tahun 2021. Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember stop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi kurang lebih 20 menjadi 60-70 triliun, ujar Presiden. Presiden Joko Widodo mengisahkan dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi ASEAN. Ia menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Negara manapun tidak boleh mendikte dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini harus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Tandas Jokowi.